semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Ecclesia Simanjuntak dengan NIM channel 22011. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik presentasi, alat media presentasi, dan metode presentasi dan persiapan presentasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, JIGNR, CSRS. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teknik presentasi. Teknik presentasi adalah seperangkat keterampilan yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan kepada audiens. Beberapa teknik dasar dalam presentasi meliputi yang pertama, pengaturan nada suara. Pengaturan nada suara sangat penting untuk menghindari kesan monoton yang dapat menurunkan minat audiens. Variasi nada suara tidak hanya menarik untuk perhatian audiens, tetapi juga membantu penyampaian emosi dan intens dari materi yang dibawakan. Yang kedua, kontak mata. Kontak mata adalah teknik yang penting untuk menggunakan yang memungkinkan presenter membangun koneksi dengan audiens. Dengan melakukan kontak mata, presenter menunjukkan bahwa mereka percaya diri dan menghargai audiens. Yang ketiga, bahasa tubuh. Bahasa tubuh seperti gestur tangan, postur, dan ekspresi wajah juga dapat memperjelas pesan dan meningkatkan ketertarikan audiens terhadap materi yang disampaikan. Yang keempat, pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami juga sangat penting agar materi dapat diterima oleh audiens dengan baik, terutama jika audiens memiliki latar belakang pengetahuan yang beragam. Jika audiens terlihat tidak fokus atau bingung, presenter bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau memberikan contoh nyata untuk memudahkan pemahaman. Pengguna teknik yang tepat akan membantu presenter mencapai tujuan presentasi dan membuat pengalaman presentasi menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu alat dan media presentasi. Alat dan media presentasi berfungsi sebagai pendukung untuk membantu penyampaian materi secara lebih jelas, terstruktur, dan menarik. Alat presentasi seperti laptop, proyektor, mikrofon menjadi kebutuhan utama dalam setiap presentasi. Selain itu, media visual seperti slide PowerPoint atau infografis juga berperan penting dalam memperkuat pesan yang disampaikan. PowerPoint misalnya memungkinkan presenter untuk menyajikan ringkasan materi dalam bentuk poin-poin penting yang lebih mudah dipahami audiens. Selain media konvensional, banyak presenter kini juga menggunakan media digital seperti Prezi, Canva, dan infografis interaktif untuk menyampaikan materi mereka. Pemilihan alat dan media yang tepat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan audiens dan tempat presentasi. Misalnya di tempat yang besar dengan jumlah audiens yang banyak, alat seperti mikrofon dan proyektor sangat diperlukan, sementara untuk presentasi kelompok kecil alat yang lebih sederhana mungkin sudah mencukupi. Materi selanjutnya yaitu metode presentasi. Beberapa metode presentasi yang umum digunakan antara lain, yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dalam jumlah banyak kepada audiens yang pasif. Metode ini cocok digunakan untuk presenter perlu memberikan materi secara formal atau dalam waktu terbatas. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi sering digunakan ketika presenter ingin menunjukkan cara kerja suatu proses atau langkah-langkah tertentu, misalnya dalam pelatih penggunaan software. Metode demonstrasi akan lebih efektif karena audiens dapat langsung melihat dan mengikuti langkah-langkah yang diperagakan oleh presenter. Metode ini memungkinkan audiens memahami materi secara praktis karena mereka melihat langsung aplikasinya. Dan yang terakhir ada metode diskusi. Metode diskusi sangat berguna untuk menciptakan interaksi interaksi dua arah antar presenter dan audiens. Metode ini audiens didorong untuk memberikan tanggapan, bertanya, atau berdiskusi mengenai topik yang dibahas. Menurut Widiatmoko 2021 menekankan bahwa metode ini cocok untuk topik yang membutuhkan partisipasi aktif dari audiens, misalnya dalam seminar atau forum. Penggunaan metode yang sesuai dapat menciptakan suasana presentasi yang interaktif, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dan diterima.
Materi yang terakhir ada persiapan presentasi. Langkah pertama dalam persiapan adalah melakukan riset materi. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan sehingga isi presentasi memiliki kualitas yang baik. Penyusunan materi juga penting agar presentasi memiliki alur yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Setelah riset dan penyusunan materi, langkah selanjutnya adalah latihan. Latihan yang dilakukan secara rutin akan membantu presenter menguasai materi dan membiasakan diri dengan alur presentasi. Latihan ini juga membantu presenter mengenali intonasi, kontak mata, serta penggunaan bahasa tubuh yang tepat. Melalui latihan, presenter dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki dan dipersingkat. Selain itu, persiapan alat seperti memastikan bahwa proyektor, laptop, dan mikrofon berfungsi dengan baik juga sangat penting untuk menghindari hambatan teknis saat presentasi. Sebagai antisipasi, Wibowo 2008 menyarankan agar presenter mempersiapkan cadangan materi dalam bentuk selain seperti hard copy atau PDF. Jika terjadi kendala teknis, maka persiapan yang matang presenter akan lebih siap menghadapi audiens dan menyampaikan presentasi dengan percaya diri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.